masa aksi berunjuk rasa ke kantor Bawaslu Lombok Tengah. Sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring razia. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Yasif. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Tengah, pemirsa, masa aksi berunjuk rasa ke kantor Bawaslu Lombok Tengah. Mereka menuntut agar Bawaslu segera menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu yang sudah masuk. Sejumlah massa berunjuk rasa ke kantor Badan Pengawas Pemilu Lombok Tengah. Kedatangan mereka memprotes lambannya Bawaslu menindaklanjuti laporan terkait hasil laporan kecurangan pemilu yang telah masuk. Massa pun mengungkap bahwa selama proses pemilu banyak ditemukan kecurangan, mulai dari suap dari oknum caleg, penggelembungan suara, hingga pengancaman, namun hingga kini mereka belum memperoleh hasil dari laporan kecurangan yang telah ditemukan. Aksi sempat diwarnai kericuhan lantaran massa memaksa masuk kantor Bawaslu, namun akhirnya kericuhan dapat teredam usai Ketua Bawaslu keluar dan menemui massa aksi. Ketua Bawaslu Lombok Tengah yang menemui massa aksi menjelaskan saat ini laporan yang sudah masuk sedang dalam proses pendalaman. Sementara itu ada 2 dugaan tindak pelanggaran yang saat ini ditangani oleh Bawaslu Lombok Tengah, yaitu dugaan penggelembungan suara di salah satu kecamatan dan transfer dana oleh salah satu oknum caleg ke PPK di 2 kecamatan. Ada laporan soal oknum PPK menerima transferan uang dari oknum caleg. Itu kan hari ini juga verifikasi. Terus ada yang soal kemarin tuh dugaan penggelembungan juga hari ini. Selanjutnya Bawaslu pun memastikan bahwa tindak kecurangan terus dikawal dan diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu untuk dugaan penggelembungan suara juga sudah masuk proses Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdo. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke Lombok Barat, pemirsa, caleg PKS Dapil 2 Lombok Barat laporkan dugaan tindak pidana pemilu ke Bawaslu Lombok Barat, menyusul adanya dugaan temuan surat hibah dari suara dari satu oknum caleg ke oknum caleg lainnya dalam satu partai. Calon anggota legislatif atau caleg Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan Dapil 2 Lombok Barat, Sekotong Lembar, Abu Bakar Abdullah melaporkan dugaan tindak pidana pemilu atau TPILU ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat. Dalam laporannya mendalilkan sejumlah penyelenggara pemilu dari level panitia pemungutan suara atau PPS, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, dan caleg internal PKS dengan dugaan perbuatan melawan hukum TPILU. Abu mengaku dizolimi lantaran adanya dugaan kecurangan migrasi suara di internal PKS. Migrasi suara tersebut membuat Abu Bakar gagal terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dalam laporan itu juga ada indikasi keterlibatan Panwaslu tingkat desa dan kecamatan. Menurut Abu Bakar, indikasi keterlibatan Panwaslu di tingkat desa dan kecamatan melakukan pembiaran terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Surat pernyataan hibah suara selain formulir model hasil salinan di Kecamatan Lembar dan Sekotong, salah satu bukti kuat yang dimiliki Abu Bakar adalah adanya surat pernyataan hibah suara antar caleg internal PKS. Terkait tentang migrasi suara. Migrasi suara dari nomor 8, nomor 7 di partai saya naik ke nomor 2. Nah, itu yang saya pernah menyampaikan keberatan dan para saksi sudah membuat berita acara di keberatan, saksi itu ya, untuk kejadian khusus di tingkat kecamatan, tapi tidak direspon oleh penyelenggara
ataupun pengawasnya. Tindakan ini menurut Abu Bakar melawan hukum di ADART partai. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel dan kos-kosan di Kota Mataram. Satu persatu kamar hotel dan kosan yang ada di wilayah hukum Polresta Mataram didatangi aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Alhasil dari sejumlah kamar yang dicurigai didapati sejumlah pasangan bukan suami istri sedang berduaan di dalam kamar. Mereka selanjutnya dilakukan pendataan dan berikan peringatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan diminta menandatangani surat pernyataan. Lakukan kegiatan patroli, razia, ya, kemudian juga kita melakukan penertiban, ya, mungkin kita mencari premanisme, ya, prostitusi, ya, pokoknya penyakit masyarakat yang perlu kita antisipasi. Kapolresta Mataram menjelaskan giat razia kamar hotel dan kosan ini merupakan kegiatan rutin yang untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya bulan puasa Ramadan. Selain itu, razia hotel dan kosan ini bertujuan untuk mencegah penyakit masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 3 pelaku pencurian dengan pemberatan diamankan Polres Lombok Barat saat operasi penyakit masyarakat. Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat berhasil menangkap sejumlah pelaku kejahatan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Para tersangka merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan atau curat, dan pelaku judi online dan judi adu jangkrik. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan ditangkap di TKP berbeda di Lombok Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku terpaksa melakukan tindak kejahatan tersebut lantaran kepepet masalah keuangan. Begitu juga para pelaku judi adu jangkrik, mereka bisanya taruhan hingga jutaan rupiah dalam satu kali main judi adu jangkrik. Dari seluruh kasus tersebut, Polres Lombok Barat mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya handphone berbagai merek, 1 unit alat perbaikan AC, 1 unit laptop, dan puluhan sangkar berisi jangkrik. Ada judi togel 4 kasus dengan 4 tersangka, judi kartu 4 kasus dengan 24 tersangka, ada judi balap motor 1 kasus dengan 5 tersangka, ada judi adu jangkrik 1 kasus dengan 3 tersangka. Atas perbuatannya, para terduga pelaku curat dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan terduga judi dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dari Lombok Tengah, pemirsa, pohon pelindung di depan Masjid Agung dan Jalan Bypass Labulia, Lombok Tengah segera dipangkas Dinas Perkim karena kondisi pohon yang sudah tua dan juga lapuk. Angin kencang yang terjadi 1 pekan terakhir ini menyebabkan pohon tumbang di jalan-jalan utama di Lombok Tengah, bahkan tidak sedikit rumah yang rusak tertimpa pohon tumbang. Antisipasi pohon tumbang, Dinas Perkim mulai melakukan pendataan pohon pelindung untuk dilakukan pemangkasan atau penebangan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Tengah Supriyadin menjelaskan Perkim telah melakukan pendataan pada pohon-pohon yang sudah tua dan lapuk yang berpotensi tumbang. Untuk penebangan pohon sebetulnya kita sudah mulai membantu BPBD itu di hari Minggu kita sudah mulai membantu. Namun di sini perlu diketahui bahwa sebelumnya juga sudah kita antisipasi terkait dengan pohon ini, sehingga mana pohon yang akan ditebang, mana pohon yang akan perantingan, dan mana pohon yang hanya sekedar untuk perampatan saja. Selain itu, sejumlah pohon besar jenis trem besi di depan Masjid Agung Praya dan Bypass Labulia menjadi antisipasi instansi terkait karena rentan tumbang dan patah ketika diterpa angin kencang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hasil uji pengambilan sampel takjil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram masih temukan makanan mengandung bahan berbahaya seperti borak dan juga rodamin. Dari hasil pengambilan sampel penjualan takjil di beberapa lokasi, yakni Lapangan Pagutan, Panji Tilar, Tembola, dan Jalan Majapahit, BB POM Mataram temukan makanan mengandung bahan berbahaya seperti borak dan rodamin. Temuan bahan berbahaya pada makanan tersebut diidentifikasi terdapat pada kerupuk tempe. Di 4 titik kita turun melakukan pengawasan takjil. Yang pertama di Pagutan, ya, sentra di Lapangan Pagutan, kemudian di Panji Tilar, di
di Majapahit dan di Tembolang. Tadi yang kita masih rawan sini kan kerupuk tempe, terasi yang mengandung rodamin. Jadi ini kita pendekatan memang harus membangun komitmen bersama, tentu dukungan dari seluruh pemerintah daerah, stakeholder, dan teman-teman media juga, dan juga konsumen. Karena kan hukum ekonomi, selama masih ada yang membeli, nah tentunya pasti akan terus berproduksi. Terkait temuan bahan berbahaya pada makanan tersebut, BB POM Mataram bersama dinas instansi terkait akan melakukan pembinaan dan penelusuran terhadap asal-usul produk barang tersebut. Ya, kami kan mengeluarkan izin untuk PIRT-nya itu ya, industri rumah tangga. Di situ kami lakukan nanti pembinaan terus-menerus. Karena memang kami juga di Dinas Kota saat ini proses untuk bagaimana memberdayakan masyarakat itu kita lakukan. Karena ada di situ pemanfaatan pangan lokal nanti yang kita gunakan untuk program-program yang terkait dengan pemberian gizi kepada masyarakat kita, terutama kasus-kasus gizi. Di situ ya ada keterlibatannya, sehingga nanti kami di situ sangat intens nanti dengan BPOM. Saya kira pertanyaan yang tadi ini perlu kita tindak lanjuti nanti ya. Sementara itu dari sebanyak 4 titik atau lokasi pengambilan sampel, sebanyak 82 sampel jajan takjil yang dilakukan uji cepat terhadap formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow dengan hasil memenuhi syarat, dan 3 sampel kerupuk tidak memenuhi syarat mengandung borak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pantunhap. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews.
Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah lakukan safari Ramadan di Kecamatan Batu Keliang Utara dan pada safari tersebut Bupati menyinggung soal infrastruktur jalan. Di sela-sela safari Ramadan di Kecamatan Batu Keliang Utara, Bupati Lombok Tengah membahas beberapa hal, salah satunya mengenai jalan wisata. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menekankan akan berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan jalan, baik jalan untuk jalur wisata, jalan pertanian, kesehatan, hingga pendidikan. Pembangunan jalan menuju arah objek wisata Batu Keliang Utara sangat penting karena kondisi jalan masih banyak yang kurang memadai sehingga menyulitkan wisatawan yang datang. Titik spot wisata yang cukup banyak. Kalau sekarang kita lihat menuju misalnya ke Benang Stokel, Benang Kelambu. Itu di mana-mana kita sampaikan. Supaya dia rame orang-orang ke sana. Lembaga-lembaga pendidikan juga harus dipikirkan. Jalan-jalan yang menuju lembaga-lembaga kesehatan. Ada puskesmas, ada polindes dan semua. Harus dipikirkan. Jalan menuju ke tempat itu. Selain akses jalan wisata, Pemkab Lombok Tengah juga memperhatikan akses jalan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan karena diyakini akan memberikan dampak perkembangan perekonomian ke masyarakat sekitar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros, di mana selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helena dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron.
Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai, Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan hewan ini. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai, Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih. Yang panjang tuker Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi. Loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.